Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini masih memberikan kita nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufiknya sehingga kita dimampukan untuk hadir di salah satu masjid, salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dengannya. Thayyib, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana dalam kitab ini dibawakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan adab dan berkaitan dengan akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bab yang sebelumnya, yaitu bab yang ke-90, babu adabil khadim, bab bagaimana mendidik seorang pembantu atau seorang budak. Yang mana di sini ada dua riwayat. Riwayat pertama sudah saya bahas di pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang sahabat Ibnu Umar, yang mana dia itu menyuruh pembantunya, menyuruh budaknya untuk menukarkan emas. Kemudian budaknya tadi melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran riba, sehingga beliau Ibnu Umar mendidiknya dengan cara memukulnya. Kemudian riwayat yang kedua di dalam bab ini, an Abi Mas'ud qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud qala, berkata, beliau bercerita, kuntu adribu gulaman li, dulu pernah aku memukul budakku. Fasami'tu min khalfi sautan, kemudian setelah aku memukul budakku, tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang. Suaranya adalah, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud, lallah aqdaru alaika minka alaih, apakah Allah Subhanahu wa taala akdar, lebih
berkuasa, alaika minka, atasmu daripada engkau, alaihi, atas budak tadi itu. Kemudian fal tafattu faidahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menoleh ke arah suara tadi, kata sahabat Ibnu Mas'ud, ternyata itu suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa khairun liwajhillah. Maka budak itu yang saya pukul itu aku bebaskan liwajhillah, karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama law lam taf'al lamasatkan nar. Seandainya kalau kalian tidak melakukannya, tidak membebaskannya, maka kamu akan dimakan oleh api neraka. Kalian akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini dibawakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tadi bercerita tentang pengalamannya. Pengalaman ketika dia memukul budak. Apa kata beliau? Kuntu adribu gulaman li. Dulu pernah aku memukul seorang budak milikku. Kata sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi dibolehkan seseorang itu untuk menceritakan aibnya, untuk menceritakan pengalamannya, kalau pengalamannya tadi itu bisa diambil pelajaran oleh yang lain. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud itu menceritakan, aku pernah memukul budakku pada waktu itu. Ya. Kalau kita memiliki pengalaman, ya, yang bisa diambil ibrah oleh yang lain, maka lebih baik diceritakan. Seperti sahabat yang lain, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Beliau pernah ketika masa kecil beliau bercerita ketika sudah dewasa. Apa kata beliau? Kuntu khalfan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan menyampaikan kepada Anda beberapa kalimat. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika kalian meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran ini dikenang oleh sahabat Ibnu Abbas. Sehingga beliau saking terkenangnya, di waktu dewasa beliau ceritakan. Jadi menceritakan pengalamannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mungkin kita, kalau kita ingin mengajari anak-anak kita, ya, misalkan anak kita boros, ya, suka beli ini, suka beli itu, ya, misalkan sepatu masih baru minta ganti, minta itu, maka ceritakan kepada anak-anak kita, nak, ayah dulu kalau nggak sampai jempol sepatu ayah nggak beli. Jadi ini perlu menceritakan pengalaman kita itu kepada anak kita, agar tujuannya diambil ibrah oleh anak kita. Ya, sehingga yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud tadi itu pengalamannya, agar diambil cerita, diambil ibrah oleh yang lain. Ketika beliau menceritakan itu, ternyata beliau mendengarkan suara di belakangnya, ternyata itu suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'lam ya Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Ibnu Mas'ud, la Allah aqdaru alaik, apakah engkau lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala atas pembantumu yang kalian pukul tadi itu? Setelah Ibnu Mas'ud menoleh ke belakang, ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, sahabat Ibnu Mas'ud tidak panjang lebar
langsung membebaskan budaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa hurrun liwajhillah. Aku bebaskan ya Rasulullah. Aku bebaskan budak ini karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW memiliki wibawa yang sangat luar biasa. Sehingga dengar Rasulullah SAW bersabda dan itu didengar oleh sahabat Ibnu Mas'ud langsung membebaskan budak ini karena takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ama law lam taf'al lamasatkanna." Kalau kalian tidak melakukannya, kalian tidak membebaskannya, maka kalian akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian riwayat bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-91. Babu la taqul qabbahallahu wajhah. Bab janganlah kalian mengatakan qabbahallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memburukkan wajahmu. Jadi perkataan yang seperti ini sangat dilarang kepada saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memburukkan wajahmu, ya. Dan yang seterusnya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini la taqul qabbahallahu wajhah membawakan riwayat an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu qabbahallahu wajhah. Janganlah kalian mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memburukkan wajahmu. Karena wajah ini merupakan anggota badan manusia yang paling mulia. Ketika sujud, ya, kita menempelkan wajah kita ke bumi, ke tanah, ya. Dan di wajah ini terkumpul banyak panca indera manusia, kebanyakan di wajah. Ya, ada mulut, ada hidung, ada mata, telinga, semua di wajah. Maka janganlah kalian mengatakan kepada saudara kalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memburukkan wajah. Nanti kita terangkan di bab yang setelahnya. Kemudian riwayat yang kedua, An Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah qala berkata, la taqulanna, janganlah kalian, benar-benar janganlah kalian mengatakan qabbahallahu wajhak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memburukkan wajahmu. Kita ucapkan kepada saudara kita, wa wajha man asbaha wajhak, dan wajah orang yang sama dengan kalian, yang menyerupai kalian. Di sini yang dimaksud masuk di dalamnya wajahnya Nabi Adam alaihissalam. Janganlah kalian mengatakan kepada saudaramu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memburukkan wajahmu dan wajah orang yang mirip denganmu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, fa innallah azza wa jal, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa Adam alaihissalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam ala suratihi, seperti bentuknya. Para ulama mengatakan seperti bentuknya, apakah dhamir ini kembali kepada Nabi Adam atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kembali kepada Nabi Adam, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ala suratihi, seperti bentuknya. Ada mengatakan bentuknya ya seperti bentuknya Nabi Adam, ya. Bentuknya seperti Nabi Adam. Ada yang mengatakan dhamirnya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ala suratihi, seperti bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Nabi Adam juga memiliki wajah.
Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran. Kemudian Nabi Adam juga memiliki pendengaran. Kemudian Nabi Adam memiliki tangan dan kaki, Allah Subhanahu wa taala juga memilikinya. Tapi kaidahnya, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala melihat, makhluk juga melihat, tapi makhluk melihatnya Allah dan makhluknya sangat berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-92, babu liyajtanibal wajha fid darb. Bab hendaklah seorang itu menjauhi ketika mukul, dia itu memukul bagian wajah. Karena wajah ini sekali lagi adalah merupakan anggota badan manusia yang paling mulia. Ya, anggota badan yang vital itu ada di wajah. Karena kalau seorang memukul wajah, kemudian di wajahnya membekas, maka tidak bisa ditutupi seperti anggota-anggota yang lain. Kalau orang memukul di tubuhnya, di punggungnya, kalau pukulannya tadi itu membuat cacat, maka masih bisa ditutupi. Tapi kalau memukulnya di wajah kemudian sampai cacat, maka tidak bisa ditutupi. Maka inilah larangan, jangan sampai seorang itu memukul di wajah, terutama kepada keluarga kita, anak kita, atau istri kita. Kepada budak saja kita dilarang untuk memukul wajah, apalagi terhadap keluarga. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Idza daraba ahadukum khadimah, ketika salah seorang di antara kalian memukul budaknya, memukul pembantunya, falyajtanib al-wajha, maka jauhilah oleh kalian memukul wajah. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memukul itu dibolehkan. Dalam hal mendidik, maka itu dibolehkan. Tapi dengan alasan apapun, mau mendidik atau alasan yang lain, maka hindarilah memukul wajah. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk larangan ini masuk di dalamnya dalam hal olahraga misalnya. Olahraga yang dia itu menyakiti wajah, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Tinju. Itu kan yang dipukul wajah. Apalagi smackdown, enggak hanya wajah, sak tepaknya kalau smackdown itu. Kemudian ada yang viral itu aksi tampar. Aksi tampar menampar. Ini jelas di wajah. Kadang sampai kerasnya, ya, yang dipukul itu sampai tersungkur, pingsan, ya. Kemudian masih banyak, ya, olahraga yang dia itu yang dipukul adalah wajah. Ya, seperti apa namanya itu? OFC apa itu? Ya, itu kan yang dipukul wajah. Memukul seperti itu baik dengan alasan olahraga haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza daraba ahadukum khadimah, ketika salah seorang di antara kalian memukul pembantunya, falyajtanib al-wajha, maka jauhilah oleh kalian memukul wajahnya. Dan ada larangan-larangan yang lain dalam hal mendidik dengan pukulan. Tidak boleh memukul dalam keadaan di puncak kemarahannya. Karena orang kalau dia itu memukul dalam puncak kemarahannya, maka
niatnya sudah bukan karena ta'dib, niatnya bukan karena untuk mendidik, tapi untuk melampiaskan dendamnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadzibinal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut, ketika salah seorang di antara kalian marah, falyaskut, maka diamlah, diam, jangan sampai kemarahan yang memuncak itu dilampiaskan kepada orang di sekitar dengan memukulnya dan yang seterusnya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang berikutnya di dalam bab ini, larangan memukul wajah, ternyata ini tidak hanya dilarang dilakukan untuk dilampiaskan kepada manusia. Ini juga dilarang kita memukul wajah kepada wajahnya binatang. Di dalam riwayat ini an Jabir qala, dari sahabat Jabir, beliau berkata, beliau mengisahkan, apa kata beliau? Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidabbah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati bidabbah, binatang. Ada yang menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati himar, binatang himar. Qad wusima yudakhin manhirah. Yang mana binatang itu wusima. Wusima itu ditato, diberi tanda di bagian wajahnya. Biasanya ada binatang-binatang itu untuk mengenali jenis keturunannya, itu biasanya diberi tanda. Ya, kalau kuda itu biasanya diberi tanda di pantatnya, dinyos sama api sehingga membuat terbentuk tanda itu. Kemudian Rasulullah SAW tadi itu ternyata melihat himar tadi itu ditato, ditandai di bagian wajahnya. Yudakhinu mankhirah, sampai keluar dari hidungnya itu asap. Ya, karena dinyos di wajahnya, dikasih tanda di wajahnya, sampai keluar dari hidung himar itu asap. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, la'anahullah man fa'ala hadza. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengerjakan ini, yaitu orang yang menempel atau mentato wajah di bagian mentato di bagian wajah dari binatang itu. La'anahullah, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala melaknat man fa'ala hadza. La yasimanna ahadunul wajh. Janganlah salah seorang di antara kalian untuk memberi tanda atau memberi tato al-wajha, yaitu di bagian wajah. Wala yadribanna, dan janganlah kalian kalau mukul itu memukul di bagian wajah. Karena kepada binatang pun kita harus melakukan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dabahtum fa ahsinudz dzibah. Bahkan sampai urusan menyembelih, sembelihlah binatang itu dengan cara yang baik. Wal yuhid ahadukum safratah. Hendaklah kalian kalau menyembelih, kalian tajamkan pisau sembelihan kalian. Jadi kepada binatang pun akhlak kita diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka orang itu tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ilal hayawan. Sampai kepada binatang pun kita harus memiliki adab dan akhlak, apalagi kepada sesama manusia, apalagi kepada sama saudara seiman, apalagi kepada keluarga kita. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-93,
Babu man latama abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijab. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab ini, bab barang siapa yang menampar budaknya atau pembantunya, falyu'tiqhu, maka hendaklah dia membebaskannya sebagai hukuman atas tamparannya kepada budaknya tadi. Min ghairi ijab, meskipun ini bukan kewajiban. Artinya setelah menampar wajib membebaskan, tidak. Ini anjuran bagi seorang ketika dia itu menampar budaknya, maka hendaklah dia membebaskan budak tadi itu. Taib, riwayat yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bawakan di dalam bab ini, An Hilal bin Yasaf yaqul kunna Nabi Ubazza. Beliau menceritakan, dulu aku pernah menjual al-bazza, baju, fi dari Suwaid bin Muqarrin, di rumahnya Suwaid bin Muqarrin. Fa kharajat jariyah, kemudian setelah itu keluar budak perempuan. Faqalat li rajulin syai'an, kemudian budak perempuan tadi itu berkata kepada seseorang. Kemudian falatama hadzalika rajul, kemudian laki-laki tadi itu menampar budak perempuan tadi itu. Faqalahu Suwaid, maka Suwaid berkata kepada laki-laki yang mukul tadi itu, ala tamta wajha, apakah kalian menampar wajahnya? Laqad ra'aituni sab'ah, sesungguhnya aku ini memiliki tujuh saudara. Saya 7 bersaudara. Wa malana illa khadim, dan kami tidaklah memiliki pembantu kecuali hanya 1 pembantu saja. Falatamaha wa'duna, kemudian salah seorang dari saudara kami itu menampar budak tadi itu, budak kami. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'tiqha, kemudian Nabi menyuruhku untuk membebaskan budak yang kami tampar itu. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pelajaran, ya, ketika Suwaid ibn Muqarrin tadi itu mengingkari terhadap laki-laki yang menampar budaknya tadi itu. Apa kata beliau? Ala tamta wajha, apakah kalian menampar wajahnya? Ini bentuk ingkarul munkar, yang kita ini semuanya dituntut untuk melaksanakan inkar munkar ketika kita melihat kemungkaran. Selama ada kemungkaran dan kita melihatnya, maka cegahlah kemungkaran itu semampu kita. Kita mampu dengan tangan kita, kekuasaan kita, ubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita. Kita mampu dengan lisan kita, ubahlah kemungkaran itu dengan lisan kita, dan yang seterusnya. Seperti yang beliau ingkari, alatum tawajah, apakah kalian mengingkari menampar wajahnya? Ini bentuk pengingkaran beliau terhadap laki-laki yang menampar tadi itu. Kemudian beliau menceritakan, sesungguhnya aku memiliki saudara, saya 7 bersaudara. Salah seorang di antara saudara kami itu menampar wajah dari budak kami. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk membebaskan budak tadi itu. Baik, kemudian riwayat yang serupa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, An Muawiyah bin Suwaid ibn Muqarrin qala, beliau berkata, latimtu maula lana fafarra, aku pernah menampar budak kami, kemudian aku pun lari setelah menampar. Fada'ani abi faqal iqtas, kemudian ayahku memanggilku, kata Suwaid bin Muqarrin tadi itu. Faqal, dengan mengatakan iqtas, kisos, ya. Kunna walad Muqarrin sab'atul lana khadim, kami anak-anaknya Muqarrin memiliki 7 anak, 7 bersaudara, dan kami hanya memiliki satu pembantu. Falatamaha ahaduna fadukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kami menampar budak
milik kami. Kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Faqal, maka Nabi mengatakan, murhum falyu'tikuha. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk membebaskan budak tadi itu. Faqila di Nabi SAW. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, laisa lahum khadim ghairuha. Bagaimana budak itu akan dibebaskan wahai Rasulullah SAW, sementara kami hanya memiliki satu budak itu untuk 7 saudara kami. Maka kata Rasulullah SAW, falyastakhdimuha fa idastaghnu khallu sabilaha. Kata Rasulullah SAW, ya sudah, kalian pakai dulu budak tadi itu selama kalian membutuhkan. Fa idastaghnu, kalau kalian sudah tidak membutuhkan budak tadi itu, khallu sabilaha, maka bebaskanlah budak tadi itu. Baik, kemudian riwayat berikutnya masih dalam bab yang sama. An Abi Sya'bah an Suwaid bin Muqarrin al-Muzani wa ra'a rajulan natama gulamahu, bahwasanya beliau Suwaid bin Muqarrin tadi itu melihat seorang laki-laki yang menampar wajah budaknya. Faqala, maka berkata, ama alimta anna surah muharramah, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya memukul wajah itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitani wa ini sab'a ikhwah, sesungguhnya aku memiliki 7 saudara. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malana illa khadim, kami tidak memiliki budak kecuali hanya satu. Fala tamahu ahaduna, kemudian salah seorang di antara saudara kami menampar budak tadi. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an mu'tiqah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk membebaskannya. Kemudian riwayat yang terakhir di dalam bab ini, an Zadan Abi Umar qala kunna inda Ibnu Umar, beliau menceritakan pernah suatu ketika aku berada di sisinya sahabat Ibnu Umar. Fada'a bi gulamin lahu kana darabahu, kemudian Ibnu Umar tadi itu memanggil budaknya yang pernah dia pukul. Setelah beliau panggil budaknya tadi itu, fakashafa an dhahrihi, kemudian disingkap baju di punggungnya. Faqala ayuji'uk, apakah pukulan saya ini menyakitkanmu? Beliau tanya kepada budaknya tadi. Budaknya tadi mengatakan qala la, tidak. Fa'atikuh, meskipun budaknya tadi itu mengatakan tidak menyakitiku pukulan wahai Ibnu Umar, fa'atikuh, Ibnu Umar tetap memerdekakan budak tadi itu. Kemudian summa rafa'a audan minal ard, kemudian sahabat Ibnu Umar itu mengambil ranting dari pohon yang diambil dari tanah. Faqala, dan mengatakan, mali fihi minal ajr ma yazinu hadzal aud, sesungguhnya aku tidak mendapatkan sedikit pahala pun dari aku membebaskan budak tadi itu meskipun seberat ranting ini. Fakultu, kemudian perawi hadis ini mengatakan, ya Abdurrahman, kenapa engkau mengatakan seperti ini? Maka beliau mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi aw latama wajhahu fakaffaratuhu an yu'tiqah, barang siapa yang memukul budaknya, menghukum budaknya yang dia itu lam ya'tihi, yang mana budaknya tadi itu tidak berhak untuk dihukum, budaknya tadi itu tidak melakukan kesalahan, aw latama wajhah, atau dia itu menampar wajahnya, fakaffaratuhu an yu'tiqah, maka kafaratnya, hukumannya adalah
dengan cara membebaskan budak yang dia pukul tadi itu. Seharusnya orang yang membebaskan budak itu, ya, dia itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pahala orang yang membebaskan budak. Tapi karena Ibnu Umar ini membebaskan budak tadi itu karena dia pernah memukulnya, ya, maka beliau sudah impas. Saya tidak mendapatkan pahala dari saya membebaskan budak ini karena saya melakukan kesalahan, yaitu memukul budak tadi itu. Ini semangatnya sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap pahala-pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sampai sekecil apapun beliau hitung-hitungan. Seharusnya dia mendapatkan pahala itu, ternyata dia melakukan kesalahan, sepertinya saya tidak mendapatkan pahala tadi itu dari membebaskan budak tadi itu. Kemudian juga di antara pelajaran yang bisa diambil di dalam riwayat ini, yang pertama adalah hendaklah seorang itu muhasabah ketika dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya, apa muhasabahnya sahabat Ibnu Umar? Beliau ketika memukul, beliau ngecek punggung dari budak yang dipukul tadi itu dengan menyingkap punggungnya. Dia melihat bekas dari pukulannya tadi itu, apakah menyakitkan atau tidak, beliau tanya. Ini bentuk kehati-hatian beliau. Ya, ini bentuk muhasabah beliau dari apa yang beliau lakukan. Kemudian juga di antara pelajarannya, kalau seorang itu melakukan kesalahan, melakukan sebuah dosa, maka iringilah kesalahan itu dengan amal soleh yang lain. Iringilah dengan amal soleh yang lain. Seperti sahabat Ibnu Umar tadi sudah memukul, maka amal soleh yang lain yaitu membebaskannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha. Maka ikutilah keburukan-keburukan itu dengan hasanah, kebaikan-kebaikan tamhuha, yang mana kebaikan-kebaikan tadi itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita. Apapun kesalahan-kesalahan kita, ya, pernah mencaci fulan misalkan, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan dengan menceritakan kebaikan-kebaikan fulan itu kepada orang lain. Kita pernah menggibah si fulan, maka kebaikan yang sama hendaklah kita menceritakan kebaikan orang yang pernah kita caci itu kepada orang lain. Itu diantara mengikuti keburukan dengan kebaikan. Taib, kemudian berikutnya, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bab yang ke-94, babu qisasil 'abd, bab qisasnya seorang hamba. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di sini membuat bab qisasnya seorang hamba. Sebenarnya dalam masalah qisas itu tidak hanya berlaku kepada seorang budak. Semua, kalau kita memiliki kesalahan-kesalahan kepada orang lain, maka di situ ada qisasnya. Semua permasalahan-permasalahan dunia yang belum sempurna, belum clear di dunia ini, maka nanti ada qisasnya. Ada qisasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk qisas ini juga terjadi di antara kerabat kita. Misal saudara kakaknya menzalimi adiknya dalam masalah waris misalkan, besok nuntut adiknya ini untuk dikisos. Artinya ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok pada hari kiamat seseorang itu sudah yang dipikirkan pokoknya dirinya selamat. Dia mikirkan dirinya sendiri selamat, entah orang lain enggak selamat, enggak ada hubungan. Yang penting dirinya sendiri. Makanya ketika ada kesempatan untuk menyelamatkan diri, ada kesempatan untuk mengambil pahala orang lain,
maka dia akan ambil. Dia tidak sudi untuk memaafkan. Dia lebih suka untuk mengambil pahalanya orang lain agar dirinya selamat. Riwayat yang Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bawakan dalam riwayat ini, an Ammar bin Yasir qala, dari Ammar bin Yasir qala berkata, la yadribu ahadun abdan, janganlah seseorang di antara kalian memukul hambanya, memukul budaknya, wa huwa zalimun lah, dan dia berbuat zalim kepadanya, illa ukida minhu yaumal qiyamah. Kalau dia berbuat zalim dengan cara mukulnya dan kezaliman yang lainnya, illa ukida minhu yaumal qiyamah, kecuali besok akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Semuanya akan dikembalikan hak-haknya kepada orang yang berhak. Jangankan manusia, binatang sekalipun itu akan dikisos besok pada hari kiamat untuk mengembalikan haknya yang diambil di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha, benar-benar akan ditunaikan, akan diberikan hak-hak itu kepada yang berhak. Harta kita diambil, besok akan dikembalikan berupa pahala. Kita dihina, ya, dicela, besok ada hitungannya, besok pada hari kiamat. La tu'addunnal huquqa ila ahliha, akan dikembalikan hak-hak kepada orang yang berhak, kata Rasulullah SAW. Hatta yuqad di syatil jama' min syatil qurna, sampai binatang yang dia itu tidak bertanduk, kemudian dia ditanduk oleh binatang yang bertanduk, maka binatang yang tidak bertanduk itu diberi kesempatan diambil tanduknya binatang yang bertanduk itu untuk menanduknya, agar semuanya clear. Ini binatang. Maka bagaimana dengan manusia? Sungguh merugi orang-orang yang dia itu banyak pahalanya, sementara kezaliman kepada orang lain juga sangat banyak. Sehingga seharusnya dia itu masuk surga dengan amalannya yang sangat banyak, tapi sebaliknya karena kezalimannya sangat banyak kepada orang lain, kebaikannya habis, diberikan kepada orang yang dia zalimi, kemudian dosanya tambah banyak, kemudian dia dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa idzbillah. Kemudian riwayat berikutnya kita tuntaskan dengan redaksi yang berbeda. An Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba darban, barang siapa seseorang memukul sebuah pukulan kepada yang lain, uqtassa minhu yaumal qiyamah, maka akan dikisos besok pada hari kiamat. Dan kezaliman adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan besok pada hari kiamat kelak. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita bermudah-mudah atau suka menyakiti saudara kita, mengambil hartanya, menjatuhkan kehormatannya, dan kezaliman-kezaliman yang lain. Jangan, karena ini semuanya akan dihisab, akan dikisos, ada hitungannya besok pada hari kiamat kelak. Terutama kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan. Ini cara mengembalikannya lebih sulit daripada kezaliman harta. Kalau kita mengambil hartanya fulan, maka kalau kita mengetahui orang itu, kita bisa mengembalikan hartanya. Tapi kalau kezaliman ini berupa kehormatan, maka bagaimana cara mengembalikannya?
Ketika kita mencaci orang lain, maka orang lain suruh caci kita, kadang apa untungnya? Maka hindarilah, terutama menjatuhkan nama baik, kehormatan orang lain, karena ini susah untuk mengembalikannya. Yang hanya nanti adalah kisos di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang kita jatuhkan kehormatannya tadi itu tidak mau memaafkan. Taib, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan semua ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Mari kita tutup dengan doa kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.